Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariansa. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung, angkatan 2019. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita mengolah data atau menyajikan sebuah data serta menganalisis data ke dalam bentuk SPSS. Nah, tentunya kita akan menggunakan pengujian pada data yang kita peroleh tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan juga memberikan tutorial pada teman-teman semua bagaimana untuk melakukan pengujian dari sebuah data menggunakan metode ataupun menggunakan aplikasi SPSS. Ya, pada hari ini saya akan membahas dua metode pengujian. Yang pertama ada tabulasi silang, terus yang kedua ada pengujian chi-square. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan pengujian tabulasi silang. Nah, di sini saya mempunyai dua data yang saya peroleh dari kuesioner yang telah saya sebarkan. Yang pertama itu tentang intensitas penggunaan media sosial Shopee dan juga Tokopedia pada generasi milenial. Nah, seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat di share screen. Nah, ini hasil yang saya peroleh dari kuesioner yang saya sebarkan kemarin. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya seperti ini, hasil data-datanya seperti ini, nah langkah selanjutnya adalah kita mengcoding datanya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah di-coding, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ya, misalkan di coding ini adalah proses untuk memberikan kode-kode pada variabel yang ada di data kalian gitu. Contoh misalkan Shopee itu kita kasih kode 1 misalkan. Nah, sedangkan kalau yang Tokopedia kita kasih 2 gitu. Nah, itu yang disebut dengan coding teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kita buka SPSS kita teman-teman. Oke. Nah, ini seperti gambar laman SPSS. Nah, kemudian tadi yang data yang sudah kita coding ya. Nah, kita masukkan ke dalam SPSS dengan cara mengcopy paste. Ya, semua data yang kita peroleh ini kurang lebih ada 24 responden yang saya peroleh dari hasil kuesioner saya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam SPSS teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk ke data view ya. Nah, sekarang kita tinggal mempaste data yang sudah kita copy tadi. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam data view akan seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, langsung kita beralih ke variable view. Nah, di variable view kita lihat akan seperti ini munculnya teman-teman. Nah, di laman nama ya, itu kita kasih yang pertama itu adalah jurusan. Nah, jurusan. Terus yang kedua kita kasih angkatan. Dan terus yang ketiga kita kasih aplikasi yang dimiliki. Nah, kalau terlalu panjangan kata-katanya bisa kita singkat teman-teman. Misalkan dengan dimiliki. Nah, terus yang keempat ini aplikasi yang paling sering digunakan. Nah, sama seperti yang tadi, cukup disingkat saja teman-teman. Berarti sering digunakan. Sering saja ya. Nah, terus yang ini, yang kelima, aplikasi yang paling mudah digunakan, kita singkat menjadi ambil kata mudah. Oke. Terus yang keenam, aplikasi yang paling banyak merugikan. Nah, kita ambil kata merugikan. Terus yang terakhir, aplikasi yang paling realistis. Nah, kita ambil kata realistis. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ya di kolom namanya sudah selesai.
kita beralih ke kolom desimal. Nah, semua ini kan 2 nih. Nah, kita jadikan 0 desimalnya. Ya, kita ganti semuanya jadi 0. Oke, setelah selesai, kita beralih ke halaman berikutnya atau kolom berikutnya yaitu label. Di label ini teman-teman bisa mengisi contoh yang di jurusan, tulis saja sini jurusan. Ya, nah terus di angkatan, tulis saja angkatan. Nah, ini di halaman label ini kayak hanya sebatas apa ya? Menjelaskan yang ada di nama ini. Itu teman-teman ya. Atau yang ini yang dimiliki di kolom dimiliki yang ada di nama. Ya, di sini tulis aplikasi yang dimiliki. Nah, terus di sini selanjutnya aplikasi yang paling sering digunakan. Nah, terus selanjutnya aplikasi yang paling paling mudah digunakan. Oke, nah di halaman selanjutnya aplikasi yang paling merugikan. Terus yang paling bawah itu aplikasi yang paling realistis. Nah, jadi teman-teman di kolom label ini hanya sebagai penjabaran dari apa yang ada di kolom nama ini. Paham ya? Nah, setelah selesai di kolom label, selanjutnya kita masuk ke kolom values. Nah, di sini tadi kan kita punya variabel tuh, misalkan di jurusan tuh di hasil yang kita peroleh tadi di jurusan tuh jurusan apa saja gitu kan. Nah, jadi kita masuk ke kolom value, ketik yang titik 3 ini. Nah, pada yang value ini kita tulis angkanya gitu, teman-teman. Label yang mau kita kasih pada variabel kita gitu. Nah, contohnya angka 1. Nah, labelnya adalah jadi yang jurusan ada beberapa jurusan yang saya dapatkan di hasil kuesioner. Yang pertama itu anggap misalkan sosiologi. Nah, setelah seperti ini langsung klik add. Nah, terus kedua ya, jurusan yang berikutnya tuh ada hukum. Nah, sama tadi tinggal di add kan. Nah, terus jurusan yang ketiga dikasih label 3 ya, labelnya itu elektro. Tinggal di add kan. Terus pada jurusan yang keempat, value dikasih yang keempat, terus di labelnya tulis agroteknologi. Nah, sama di add kan juga. Terus yang jurusan yang kelima kasih value-nya itu angka 5. Nah, labelnya adalah akuntansi. Nah, klik add. Terus selanjutnya value ke-6. Nah, itu ada matematika. Tambahkan lagi. Dan terus yang terakhir ada 7. Di value yang ke-7 ada manajemen. Nah, tinggal di add kan. Nah, jadi dari hasil data yang saya peroleh tadi ada 7 jurusan yang mengisi formulir atau kuesioner yang saya berikan gitu. Nah, setelah seperti ini langsung klik OK.
Nah, selesai teman-teman ya. Nah, sama seperti yang di bawah ini, sama juga seperti ini cara kerjanya. Cukup diklik yang titik 3 ini. Nah, contoh yang angkatan. Yang angkatan yang saya peroleh itu ada 4 angkatan. Pertama angkatan 2017 sampai 2017, 2019, 2020, 2021. Nah, kita kasih label. Nah, untuk yang pertama kasih value-nya 1, terus labelnya 2017. Nah, tinggal di-add kan. Terus yang kedua, value yang kedua, terus labelnya adalah 2019. Nah, terus yang value 3, kasih label 2020. Nah, terus pada value 4, kita kasih 2021. Nah, add. Setelah ini langsung kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, terus aplikasi yang dimiliki. Nah, dari data yang saya sebarkan tadi itu ada pilihannya. Pertama ada Shopee, kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada bisa memiliki dua-duanya atau kedua-duanya. Jadi di sini kita klik ya. Yang pertama itu Shopee. Di value pertama labelnya adalah Shopee. Nah, tinggal di-add kan. Terus yang value kedua kita kasih label Tokopedia. Nah, terus add. Nah, pada yang value 3 kita kasih labelnya tuh keduanya. Nah, add kan. Nah, setelah seperti ini langsung klik off. Nah, selanjutnya sama seperti ini juga. Kasih juga value-nya dan juga labelnya gitu. Nah, yang sering digunakan ini ada 2 variabel, ada untuk Shopee dan juga Tokopedia. Jadi yang pertama itu kita kasih value pertama labelnya adalah Shopee. Nah, kita add kan. Terus yang kedua, atau value yang kedua kita kasih label Tokopedia. Add. Nah, setelah itu tinggal klik OK. Nah, selanjutnya yang aplikasi yang paling mudah digunakan itu ada 2 juga pilihannya. Pertama ada Shopee dan juga Tokopedia. Nah, jadi kasih label untuk value yang pertama. Nah, labelnya adalah Shopee sama tadi. Nah, klik add. Dan juga value kedua ada labelnya adalah Tokopedia. Oke, tinggal di add kan. Nah, setelah seperti ini langsung klik OK. Nah, selanjutnya aplikasi yang paling merugikan. Nah, ini ada 3 variabel atau ada 3 jawaban. Pertama ada Shopee, kedua ada Tokopedia, ketiga ada tidak kedua-duanya. Nah, jadi pada kolom values kita isi yang value-nya pertama itu adalah Shopee. Nah, tinggal diklik add. Nah, terus yang value kedua kita kasih Tokopedia. Kita klik add. Nah, pada value ketiga kita tulis di labelnya itu ada tidak keduanya. Tidak keduanya. Nah, kita klik add. Nah, terus klik OK. Nah, yang terakhir sama seperti tadi. Nah, di yang paling realistis ini ada 2 pilihan jawaban, itu ada Shopee dan juga Tokopedia. Jadi sama seperti tadi ya. Di yang pertama atau value pertama kita kasih Shopee. Nah, terus pada value kedua kita kasih Tokopedia. Nah, kita add kan. Oke. Setelah itu klik off. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini teman-teman di kolom values ya. Nah, setelah ini langsung kita ke ini di measure. Langsung dari ini kan semuanya unkenal ya. Kita ubah menjadi nominal. Ubah ke nominal semuanya. Oke, ubah ke nominal.
Nah, jadi setelah seperti ini sudah selesai teman-teman pada kolom variabel yang variabel view. Nah, setelah seperti ini langsung kita lanjutkan ke laman data view. Nah, setelah seperti ini tadi, setelah di variabel view-nya sudah diproses ya, sudah diolah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung bisa kita gunakan metode pengujian gitu, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa ya. Nah, untuk menganalisisnya kita ke laman analyze. Nah, untuk tabulasi silang itu ada di deskriptif statistik. Nah, ini ada pilihannya. Langsung ke cross tab atau tabulasi silang. Tinggal diklik. Nah, ini yang jurusan yang di sini ya, kita pindahkan di sini. Ya. Nah, untuk yang sini jurusan kita pindahkan ke sini. Laman row. Nah, untuk yang angkatan kita pindahkan ke laman sini. Nah, untuk yang keempat ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan lagi. Oke, nah setelah seperti ini, langsung kita klik OK. Nah, tinggal tunggu hasil output dari pengolahan data tadi. Oke, jadi setelah teman-teman menggunakan analisis tabulasi silang, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama jurusan, terus aplikasi yang dimiliki, dan juga angkatan. Ini cross tabulation. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini angkatannya, terus yang di belakang yang samping kiri itu adalah angkatan. Ya, yang di sini ada aplikasi yang dimiliki, terus yang di sini total. Nah, ini jurusan, teman-teman. Oke. Nah, sama seperti yang di bawahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk yang tabulasi silang pengujian data yang kita peroleh. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke proses pengujian atau cara menguji sebuah data yang kita miliki menggunakan uji chi-square. Oke, sini saya sudah punya datanya ya. Nah, ini yang data yang saya peroleh dari hasil kuesioner saya yang saya sebarkan beberapa hari belakangan ya. Nah, ini tentang penggunaan media belajar online yang mudah digunakan pada masa pandemi ini. Nah, jadi ini hasilnya ada kurang lebih ada 59 responden ya. Ya, 59 responden. Nah, sama seperti tadi, data yang kita peroleh ini kita harus tabulasikan, kita coding terlebih dahulu. Nah, cara codingnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini datanya yang tadi ya. Nah, data kuesionernya, terus kita tahu coding seperti ini hasilnya. Nah, untuk pengujian chi-square ya kita cukup menggunakan yang ini saja, teman-teman, satu kolom ini saja. Paham ya? Nah, sekarang setelah di coding langsung kita beralih ke SPSS. Nah, oke, sama seperti tadi kita langsung ke data view terlebih dahulu. Nah, data yang kita keluar tadi kita copy, teman-teman ya. Nah, data yang sudah di coding tadi kita copy untuk kita pindahkan ke SPSS. Oke, kita copy terlebih dahulu, terus kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita masuk ke data view, terus control paste. Nah, saat tadi hasil awalnya kan seperti ini. Ya, setelah seperti ini langsung kita ke variabel view. Nah, di variabel view, di kolom nama ini kita kasih aplikasi.
Nah, terus seperti tadi di kolom desimal ya kita bikin jadi 0. Nah, pada label kita tulis misalkan media belajar. Media belajar. Dan terus di kolom values tadi kita isi label-label yang ada pada variabel kita gitu. Nah, contoh tadi untuk yang pada kuesioner yang saya sebarkan ini itu memuat 4 jawaban. Pertama itu ada Zoom, kedua ada Google Meet, yang ketiga ada AdLink, yang keempat ada grup WhatsApp. Jadi kita kasih label pada semua variabel kita. Yang pertama ada value pertama, kita kasih label. Berarti ada Zoom untuk yang pertama ya. Nah, langsung klik add. Nah, terus masuk ke value yang kedua, kita kasih labelnya Google Meet. Nah, klik add. Terus pada yang ketiga, kita kasih label yaitu add link. Nah, tinggal klik add. Dan terus yang terakhir, yang keempat, untuk value keempat, ada grup WhatsApp di labelnya. Grup WhatsApp. Oke. Setelah itu klik add. Nah, seperti ini langsung kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, langsung kita ke kolom measure. Nah, ini kita jadikan nominal. Ya. Nah, setelah seperti ini langsung kita ke data view yang tadi. Nah, setelah seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini, untuk menganalisisnya atau mengujinya, kita langsung ke kolom analyze. Nah, setelah sini langsung ke non parametric test. Nah, langsung ke legasi dialog. Nah, ini ada pilihan chi-square, langsung kita kliknya. Nah, data yang ini ya kita pindahkan ke test variable list. Tinggal klik ini. Oke, setelah seperti ini langsung kita klik oke. Jadi tinggal tunggu output dari hasil pengujiannya. Nah, untuk uji chi-square hasilnya kan seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Dari hasil ini saya sudah melakukan pengujian sebelumnya, saya masukkan ke data Word seperti ini. Ya, hasil kesimpulannya. Nah, jadi uji chi-square ini goals of fit dengan aplikasi SPSS ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Nah, juga uji chi-square ini nantinya akan membandingkan dua distribusi data, yakni yang teoritis atau frekuensi harapan dengan yang sesuai kenyataan atau frekuensi observasi. Nah, ini sebelum saya masukkan untuk yang link kuesionernya ya. Nah, jadi kasus ini dari kuesioner yang saya sebarkan itu berjudul analisis penggunaan media belajar online di masa pandemi. Nah, penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi atau media belajar apakah yang paling mudah digunakan sebagai pendukung kegiatan belajar online. Nah, ini hipotesis dari penelitian, teman-teman. Nah, ini tadi ya, ini contoh gambar kuesioner yang diisi oleh 50% orang tadi. Nah, hasil chi-square testnya. Nah, seperti itu, teman. Jadi asim site-nya itu ada
Nah, dasar pengambilan keputusan pada hasil uji square ini adalah jika nilai asimsignya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan atau H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, sedangkan jika nilai asimsignya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi H1-nya diterima dan juga H0-nya ditolak. Nah, ini interpretasi hasil output SPSS. Oke, nah dari analisis output SPSS ya, yang pertama tuh 0 sel atau 0%, 0,0% have excited frequencies less than 5. Nah, bisa disimpulkan bahwa tidak ada sel yang memiliki nilai frekuensi harapan kurang dari 5, yang artinya syarat untuk menggunakan uji chi-square sudah terpenuhi. Dan juga nilai asimsig sebesar 0,048 atau tadi titik 048 itu lebih kecil daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan preferensi penggunaan pada keempat aplikasi media belajar tersebut. Jadi H0 ini diterima. Nah, ya teman-teman, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Atau apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.